mereka lagi nonton bareng di atas tribun VIP. Dia begitu lihat saya, dia langsung tegur Pak Aswar, itu kenapa pakai pemain asing? Jadi seperti itu. Tapi memang dulu Kak Aples, dia memang plontos, terus kumis. Masih Aples, hijauan Aquari. Oke guys, pasukan Gas Kandiani ketemu lagi bersama saya. Saya sebenarnya mau ke Papua untuk menemui sang legenda dan juga kakak saya, yaitu kakak Aples Gideon Tecuari. Tapi beliau ada di Bandung, kebetulan saya namanya Junior, saya harus datang, tidak bisa, saya temu kangen juga, ya kan? Bagaimana kabar kakakku? Mantap. Wih, jadi kemarin sudah saya bicara juga, ngobrol sama kakak Alek, karena ini adalah duet dari kakak Alek, yaitu kakak Aples. Siap. Apa kesibukan sekarang kakak? Ya, sementara ini saya kesibukan secara khusus tahun ini. Saya bersama dengan timnas pelajar U18 Kemenpora. Kami sedang mempersiapkan tim untuk mengikuti Piala Pelajar Asia yang rencananya tahun ini di Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand. Ya, berarti kakak sama kakak Rocky? Ya, sama-sama kakak Rocky. Ya, kakak Rocky sebagai head coach dan saya sebagai asisten. Sudah berapa lama kakak menangani tim ini? Ya, tim ini sebenarnya kita bentuknya waktu tahun 2019. Kita saring dari seluruh Indonesia. Waktu itu memang kegiatannya Kemenpora, Liga Pelajar se-Indonesia yang berlangsung di Bali. Lalu kita menyaring dari semua pertandingan itu ada dari seluruh peserta. Ada di Bali? Di Bali. Disitulah memantau. Itu ada 100 pemain. Lalu kita seleksi di Bandung. Di Bandung. Nah, itu ada 2 tahap seleksi sampai dengan kita dapat 22 pemain. Nah, 22 pemain itu yang kita kita bawa ke Portugal. Kemarin itu? Ya, 2019 itu kita bawa ke sana untuk mengikuti Iber Cup. Ketika kita mengikuti Iber Cup dan kebetulan kita meraih juara 3. Juara 3? Juara 3. Itu semacam promosi ya. Ketika Elite Iber itu kita mengikutinya ketika semua peserta yang mengikuti dan mereka bisa juara secara khusus juara 1, juara 2 dan juara 3 itu mereka dipromosi untuk mengikuti ajang Elite Pro Iber di tahun di 2019 itu. Kemudian ketika kita dipromosi untuk mengikuti Elite Iber itu tim-tim yang mengikuti Elite Iber itu adalah tim-tim yang dia punya tim yang senior itu mengikuti Piala Champion Eropa seperti Liverpool, kemudian Real Madrid dan ya pokoknya tim-tim besar yang mereka punya senior tuh masuk ke Liga Champion. Kita yang juara 1, 2, 3 itu kita dipromosi. Jadi waktu kita mengikuti pertama itu semacam kita mengikuti prakualifikasinya. Ketika kita juara 3 kita ikut di elitnya itu. Kita tertunda waktu 2020 kita nggak ikut karena pandemi. 2020, 2021, ketika tahun ini 2022 kita tetap diundang. Karena sudah pernah mengikuti dan juara 3 itu. Juara 3 ya. Jadi di samping kita kesibukan saya sekarang untuk mempersiapkan timnas pelajar usia 18 Kemenpora untuk mengikuti Piala Pelajar Asia, kita juga mengikuti itu dan rencana bulan depan bulan April kita ke Spanyol. Itu turnamen Piala Asia Pelajar? Bukan, itu kita ikut yang Iber Cup ya. Iber Cup dulu. Tapi kalau sekarang dia bertandingnya bukan di Portugal tapi di Spanyol. Di Madrid gitu. Di rencana bulan depan. Untuk pemain sendiri nih kakak, ya kan saya ada ini banyak lihat adik-adik juga seluruh Indonesia kan. Itu ada seleksi naik turun atau keluar masuk. Ya, ada beberapa pemain yang sudah dipanggil tapi mereka kayaknya tidak bisa mengikuti program. Itu paling banyak.
Karena di sini secara khusus Coach Rocky dia keras. Dia Betul, ingin betul, supaya pemain itu benar-benar memahami, profesional, betul. memahami apa program latihan, kemudian tujuan-tujuan kita seperti apa. Jadi memang dia agak keras. Betul. Dan itu kebanyakan pemain yang nggak bisa mengikuti karena itu. Waduh. Jadi mungkin selama ini mereka di klub atau mungkin di SSB atau di akademi mereka mendapatkan. Ya, nggak dapat seperti yang. Jadi ingat guys, Kakak Rocky sama Kakak Aples ini salah satu pemain yang disiplinnya sangat kuat karena saya bersyukur masih bisa merasakan bermain sama beliau dua ini, dan banyak ilmu yang saya dapat dan juga saya melihat bahwa mereka awet bermain bola, apa rahasianya, dan saya melihat langsung. Nah, jadi kalau dua senior ini melatih, saya rasa apa yang dikatakan Kakak Aples tadi sih itu sudah hukumnya untuk menjadi atlet profesional. Dari ini aja kebersihan mesnya aja. Siap. Kalau pelatihnya nggak susah Kakak, ya kan? Pasti amburadul gitu. Amburadul. Nah, untuk atletnya sendiri sudah masuk kata profesional dari makan, dari istirahat. Ya, kita mendidik mereka seperti itu. Jadi mulai dari bangun pagi sampai dengan malam itu ada aturannya. Jadi bangun pagi mereka harus bangunnya jam 5. Setengah 6 itu udah harus bangun. Nah, kemudian mereka karena di sini kita didik bukan hanya bangun terus makan, tidak, mereka masak sendiri. Jadi pagi, jadi sudah dijadwalkan siapa yang makan. Piket. Jadi siapa yang nyiapin makan, siapa yang siapin meja makan, siapa yang nyuci, siapa yang bersihkan mes, semuanya. Jadi saya potong Kakak. Jadi benar apa yang dikatakan. Karena dulu saya yang bagian bawa sepatunya, cuci, semir. Tapi mental itulah yang membuat saya bersyukur masih awet bermain sekarang, karena saya juga tidak cepat merasa puas karena didikan dari senior-senior saya sendiri. Gitu. Berarti sudah. Jadi kita sudah atur sedemikian rupa. Jadi pemain itu jadi dia di samping dia melatih, kita latih, tapi dia juga kita melatih dia untuk mandiri, hidup mandiri dengan profesional, disiplin. Secara profesional. Karena ini mereka kan tidak bersama orang tua, bapak dan mama, tapi sama pelatih. Nah, jadi kita ketika kita melatih di lapangan, tapi ketika kehidupan sehari-hari mereka di dalam base camp itu diatur. Jadi terutama disiplin ketika mereka bangun pagi. Kemudian mereka bersih-bersih, kemudian mereka pergi latihan sampai pulang terus makan, sampai pun keseragaman mereka itu semuanya diatur. Jadi hari ini dia pakai seragamnya seperti apa. Jadi nanti ada klub yang meminati atau bahkan masuk ke tim nasional, dia sudah tidak kaget. Apalagi contoh seperti Coach Sintayong ini menerapkan seperti itu. Jadi kita menuju ke sana apa yang dilakukan, karena kita punya pemain salah satu masuk di timnas. Masuk di timnas itu Mikael Tata. Nah, ketika dia pulang dari sana kita itu yang diajarkan di sini. Itu yang dilakukan di timnasnya Sintayong. Jadi Coach Sintayong juga tidak capek lagi untuk melihat ini pemain ternyata didikannya ada di sini. Jadi setidaknya dia bisa menjadi contoh gitu di timnya Sintayong bahwa saya dididik di akademi saya seperti ini. Jadi nggak kaget gitu. Jadi ini apa sebenarnya nama timnya nih Kakak? Tim ini sebenarnya di bawah Kemenpora, tapi kita sudah menuju ke nanti tim ini akan masuk ke Liga 3. Itu timnya namanya tim klub WBFC, yaitu Wanal Bintuka. Itu Bhinneka Tunggal Ika ya seluruh Indonesia. Jadi pemain dari, karena pemain ini bukan dari satu daerah tapi dari hasil seleksi 2019 itu kita pertahankan mereka gitu. Walaupun ada yang tidak betah dan mereka mungkin keluar, tapi tetap kita berikan kesempatan kepada banyak pemain yang mereka datang, kita coba untuk seleksi, tapi ketika dia nggak bisa tahan, ya dia silakan. Kita nggak paksa. Tapi ketika pemain itu dia sudah masuk ini sudah ada ikatan kontrak gitu. Mereka ini sudah diikat kontrak. Gitu. Ini sampai berapa lama bekerja sama dengan Kemenpora, Kak? Apa sudah selesai atau masih ada? Masih ada secara khusus di tahun ini karena kita sedang menuju ke Piala Pelajar Asia di tahun ini. Mungkin setelah itu baru kita lepas dengan Kemenpora, terus kita masuk ke secara profesional. Nah, untuk melihat adik-adik ini, saya melihat ini kan dari posturnya memang udah bentuk semua. Apa tidak ada keinginan untuk membawa adik-adik ini sampai ke luar negeri? Sebenarnya awal mula dari pembentukan tim ini dari manajemen kita, mereka maunya supaya semua pemain ini mereka bisa punya kesempatan untuk main di luar. Makanya
dari manajemen mereka sebenarnya kan awalnya itu dari Kemenpora mereka ingin supaya kita ngikut Gothia Cup di Cina. Tapi dari manajemen mereka bilang setelah kalau kegiatan ini cuma di Gothia, itu kan banyak tim dari Indonesia juga yang ikut ke sana. Betul, betul. Selepas itu terus mau dikemanain nih tim ini? Tapi manajemen mereka mencoba sesuatu yang baru. Makanya mereka mengambil keputusan untuk kita ikut Iber karena itu di Eropa itu semua tim terbaik yang ikut di Iber Cup itu. Itu kan ada banyak tim talent scouting dari setiap klub-klub di Eropa yang nanti mereka ingin supaya anak-anak ini bisa melihat langsung, tapi juga mereka mungkin bisa diberikan kesempatan atau mungkin ada klub yang berminat, oke silakan. Jadi mereka bisa punya kesempatan untuk main di luar. Dan juga seperti itu. Pondasinya sudah kuat dilatih oleh sama kakak Rocky sama kakak Aples ya. Seperti itu guys, cerita singkat soal apa yang dilakukan oleh kakak Aples dan juga kakak Rocky. Nah kita kembali ke masa ketika kakak saya ini masih aktif bermain. Banyak cerita-cerita lucu ya, dan seru. Nah kakak Aples kan ini banyak yang mengira, bahkan saya sendiri mengira ya karena masih kecil baru lihat televisi, saya pikir kakak ini pemain asing dulu. Pemain asing kok bela timnas gitu kan. Karena jujur di Makassar mungkin jarang saya bertemu sama teman-teman orang Papua. Jadi pas saya lihat kakak Aples di TV, ini kayak orang Afrika nih. Orang Afrika nih kan, ini pemain asing. Bagaimana ceritanya itu sampai banyak orang yang mengira kakak Aples itu pemain dari luar? Sebenarnya ini bukan orang di luar Papua saja yang mengatakan seperti itu. Bahkan di tempat saya di Papua sendiri mereka kalau melihat saya, ini seperti orang Afrika. Betul. Begitu. Jadi saya sendiri juga tidak tahu. Tapi ada satu cerita yang luar biasa waktu kita ngikut pra Piala Asia. Itu di Malaysia. Betul. Itu Mahathir Mohamad itu Perdana Menteri. Iya. Itu kan nonton sama-sama dengan ketua PSSI waktu itu Asor Anas, Pak Asor Anas. Mereka lagi nonton bareng di atas tribun VIP. Dia begitu lihat saya, dia langsung tegur Pak Aswar, itu kenapa pakai pemain asing? Jadi seperti itu. Tapi memang dulu kakak Aples dia memang plontos, terus kumis, dan itu memang kebanyakan orang Afrika gitu. Itu. Jadi memang waduh, kakak Aples nih banyak cerita. Nah, kakak Aples pensiun di tahun berapa memang? Kok tiba-tiba langsung? Kita kan terakhir di 2004 sama-sama kakak Alek juga. Jadi waktu itu ya memang sebenarnya saya tidak mau pensiun, tapi ya karena cedera ya waktu itu lutut saya cairan. Ada cairan, saya salahnya waktu itu saya minta dokter mengatakan untuk disedot. Karena waktu itu saya waktu di timnas itu, kita ke Piala Asia di 2004 itu. Nah, kata dokter gini, kalau mau cepat sembuh, biar disedot aja. Memang betul, seminggu kemudian saya bisa main, tapi kan di dalam luka. Ya, nanti timbul lagi. Timbul lagi. Nah, itu. Jadi saya memang waktu itu karena saya cuma berpikir untuk, yang penting saya bisa main kan. Akhirnya, padahal sebenarnya saya nggak nanya gitu. Ini dampaknya seperti apa? Dampaknya nanti saya nggak nanya itu. Saya cuma yang penting saya bisa main itu. Akhirnya salahnya di situ. Akhirnya otot saya itu jadi mengecil gitu. Dan otot saya menjadi kecil. Kemudian setiap saya beraktivitas dia bengkak lagi. Akhirnya sudah. Jadi akhirnya saya pensiun di 2004 itu. Usia berapa itu kakak? Usia 31. Padahal masih ini. Kakak nggak mau coba lagi operasi? Ya memang waktu itu saya sempat operasi. Ya, setahun kemudian 2005 saya operasi? Di Tibet. Nah, memang dokternya waktu dia melihat lutut saya, dia sudah bilang, parah. Dia bilang, ini kamu sedot ya? Iya memang benar saya sedot. Nggak boleh sedot. Harus dioperasi memang ditutup ya. Kalau kamu sedot itu sama saja kamu buat ini luka. Dia tetap luka. Kalau lukanya di luar bisa lihat, tapi kalau di dalam kan kamu nggak mungkin lihat. Betul. Luka itu ketika dia belum sembuh, kamu apalagi cairan kamu yang asli di dalam tuh dia kan hilang. Otomatis kan tulang kamu ketemu. Gitu. Jadi akhirnya sudah. Jadi udah kalau gitu kita operasi ya. Tapi saya cuma bersihkan aja. Kamu harus istirahatnya total 3 bulan. Fisioterapinya itu. Fisioterapinya. Kamu harus pakai. Ya jadi harus total 3 bulan. Cuman waktu itu saya belum sebulan itu. Karena pengaruh dari Persipura juara 2005. Wah,
saya masih bisa main ini. Betul kan? Akhirnya termotivasi, ngapain tunggu 3 bulan sekarang aja. Udah akhirnya benar-benar bengkak. Nanti udah. Jadi udah ya saya akhirnya udah gantung sepatu dah gitu. Tapi termasuk ya kalau 31 sih termasuk cepat ya, Kakak. Habis itu Kakak kan dari timnas itu memang Kakak itu partner kalau nggak Nur Alim, Bejo, otomatis itu di depannya Aples. Ya, siap. Bejo, Nur Alim, kan libero. Ya, siap. Stoppernya pasti Aples. Cuma pas masuk gini Kakak udah sempurna lagi. Cuma ilmunya yang saya ambil. Sip, mantap. Ilmunya, terus yang ada ceritanya di Cina juga, saya Kakak Alek. Ya. Ilmu-ilmu begitu saya ambil juga. Jadi ada pengalaman juga guys di Turkmenistan, itu mungkin masih masih zona perang Kakak ya. Ya, betul. Jadi ceritanya itu saya dibawa di lobi, Kakak Aples ini bilang, adik-adik naik ke atas. Saya bilang, kenapa Kakak? Kau tidak dengar itu kah? Suara tembakan dari luar. Siapa tahu nyasar di hotel. Oh iya Kakak. Jadi Kakak Aples ini selagi senior, sudah senior punya nama, tetap dia memberikan arahan ke adik-adiknya di jalan yang benar ketika kalian menjadi pemain profesional atau lama untuk bermain. Nah, pengalaman Kakak Aples ini pertama main di klub itu tahun berapa? Saya pertama main di klub tuh secara khusus Persipura ya. Itu 93 tahun 93. Profesional pertama? Ya. Oh, kalau profesional itu di Pelita. Kalau Persipura kan waktu itu masih mereka masih amatir lah. Itu Galatama atau Perserikatan? Itu udah digabung. Galatama sama Perserikatan. Jadi itu Liga Indonesia apa Liga dulu Indonesia. ada Jarum itu masih Kansas. Kansas Ya, Liga Kansas. Ya, itu tahun 95. Saya masuk di itu sebagai pemain profesional dan jadi kontrak itu waktu itu beda sama Persipura. Persipura kan kita main nggak ada kontrak, nggak ada apa. Tahu-tahu udah 3 bulan 4 bulan kita dikasih cuma 300.000. Tapi kalau di Pelita kan memang benar-benar profesional dan ada nilai-nilai yang mereka memang sudah dibuat dalam dokumen yang memang benar-benar profesional. Jadi gaji saya berapa, kontraknya saya selama setahun berapa, kemudian ketika saya bonus pertandingan itu saya dapat. Sudah ada. Itu sudah ada. Jadi semuanya sudah tertera dalam kontrak itu. Begitu. Jadi Kakak diambil itu dari tim mana sebelumnya? Dari Persipura. Ketika saya mengikuti PSSI Primavera di Itali, saya terpisah dari Persipura, pulang dari sana, saya ditawarin langsung ke Pelita. Jadi ini memang Pelita dulu rata-rata memang banyak senior-senior yang dari Primavera Kakak ya? Betul. Langsung masuk ke Pelita. Rata-rata kita dari Primavera langsung masuk ke sana gitu. Nah berapa lama Kakak di Pelita terus pindah lagi? Saya kurang lebih 8 tahun di Pelita. Cuman Pelita tuh kan ganti nama. Dari Pelita Jaya, Pelita Manstran, terus kemudian Pelita Jakarta, lalu ke Solo, Pelita Solo. Betul. Kemudian juga ke Pelita KS. Terakhir Kakak di situ KS? Di situ. Terakhir saya di KS. Yang kejar siapa? Ya, senior satu itu. Teman-teman kita di Arema. Gitu. Ya itulah sepak bola emosi kan. Tapi pas ketemu sama Kakak, Pak. Jangan salah, ini tembok ini. Ini tembok yang mau ditemui. Aduh. Habis itu Kakak main keluar dari Pelita? Dari Pelita saya ke PSPS Pekanbaru. Oh, sama Kakak Rocky? Yang bintang-bintang itu ya? Iya, itu si Sugiantoro, Hendro, Bima, itu yang bintang-bintang itu ya? Di sana. Tapi baru waktu itu saya cuma main kira-kira 7 kali ya kalau nggak salah. Terus kita kena kasus yang pemukulan wasit di Solo. Akhirnya sudah saya Bejo sama disanksi? Ya, kita kena sanksi setahun nggak boleh main. Akhirnya udah. Lepas dari situ saya langsung ke Persija 2004. 2004 saya masuk di Persija, kemudian saya cedera di sana. 2005-nya, berarti 2004 sama Kakak Alek masuk? Ya, di Persija, cuman waktu saya masuk, Aleknya ke Bandung, Persib gitu. Jadi saya itu sama almarhum Rita Madubun, sama Warsidi, kemudian si Aris Windarto, betul. kita di Persija. Berarti terakhir klub Kakak itu? Di Persija, gitu. Cedera dan sudah. Gantung sepatu. Tapi satu-satunya nih yang senior yang saya tahu nih pendidikan Kakak Aples ini tidak sampai di SMA saja, tapi Kakak Aples bisa sampai kuliah itu kan? Iya, sebenarnya saya kemarin waktu disuruh kuliah
Cuman karena kebanyakan di lapangan, kesibukannya di lapangan, akhirnya sampai sekarang nih saya cuma masih dibilang bolos. ya, suruh ujian. Ini kalau ujian nanti saya jawab apa? Karena saya nggak pernah kuliah gitu. Jadi seperti itu. Jadi sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu. Jadi, Tapi memang nama Kakak Aples dulu itu di tahun 2000 ke bawah, saya masih kecil kasihan itu. Yang terngiang itu Aples. Ketika bola Cornell, kenapa saya berani keluar dari Makassar. enggak dari belakang Gitu. untuk ke depan, salah satunya Kakak. Iya, siap. Karena di TV dulu kita udah lihat asal timnas Cornell Kakak Aples. Pasti naik. Kakak Aples yang disebut dan itu cetak gol. itu yang saya ambil positifnya. Gokil guys nih Kakak Aples nih. Nah, setelah habis pensiun itu Kakak Aples sudah menekuni dunia pelatih langsung atau? Saya waktu selesai pensiun atau gantung sepatu 2004 itu sebenarnya saya udah ditawarin untuk jadi PNS di Papua Barat. Cuman waktu itu saya tolak 2004, saya tolak. Saya bilang, waduh, saya kalau jadi PNS saya nggak mau disuruh-suruh gitu. Kakak PNS ya? Ya, jadi sekarang memang PNS. Jadi ketika mereka nawar saya nggak mau. Kemudian 2009 saya ditawarin lagi. Tapi karena waktu itu saya udah enakan di angkot. Karena saya punya angkot 3. Jadi saya punya angkot 3. Nih Kakak Aples usaha angkot di Manokwari. Manokwari. Jadi Kakak Aples ini Papuanya di Manokwari. Ya, ini juragan angkot ini di sana. Sekarang sudah berapa? Waktu itu lebih sekarang? Enggak, saya udah enggak lanjut lagi karena kelihatannya kalau usaha angkot itu dia ada resikonya ketika kita mungkin bagus, kelihatannya bagus, tapi ketika dalam prakteknya pemasukannya dengan pengeluaran lebih banyak pengeluaran. Akhirnya saya berhenti. Saya udah kebetulan saya udah diangkat jadi PNS, saya tekuni PNS saja. Di samping saya lanjutkan karir saya sebagai pelatih. Seperti itu. Sekarang anak sudah berapa? Sekarang anak saya 4. 4 ya. Dan itu sudah besar semua itu. Yang pertama udah mau selesai kuliah. Kemudian yang kedua sudah menikah, kemudian yang ketiga sudah kuliah, dan keempat ini baru kelas 1 SMA. Karena jujur Kakak banyak teman-teman juga rindu sama Kakak Aples, karena kita tahu di tahun 2000 ke bawah yang saya bilang tadi itu Kakak Aples ini namanya selalu disebut dan tiba-tiba menghilang kan. Yang saya ingat yang kalau nggak Kakak Aples yang bilang tadi juragan angkot, padahal saya pernah baca itu kan artikel itu. Melihat sepak bola kita, pemain-pemainnya khususnya ini Kakak, sama yang dulu-dulu itu, apa sih perbedaannya? Sebenarnya kalau perbedaannya saya nggak ada. Semuanya ingin menjadi yang terbaik. Cuman ketika menemukan pelatih yang mungkin terlalu menekan atau sebenarnya bukan menekan, maunya mendidik untuk kita menjadi lebih baik. Itu kadang kita nggak terima. Gitu. Saya pernah dididik dengan keras secara khusus waktu Polusin almarhum. Mungkin Ade belum ketemu sama dia. Wah, itu dia. Cuma saya dengar cerita. Dia latihannya sehari 3 kali. Jam 6 pagi kita sudah berangkat. Itu kita sudah latihan sampai jam 10. Pulang kita lanjut lagi jam 1 sampai jam 12 sampai jam 1. Kemudian pulang jam 6 sampai jam 8 malam. Itu memang luar biasa latihan. Tapi hasilnya? Wah, hasilnya kan juara di SEA Games. Gitu. Nah, sebenarnya pemain kita itu bisa dilatih sebenarnya begitu? Sebenarnya bisa. Cuman kalau saya secara khusus dari saya, pemain kita mungkin mereka saya nggak di timnas juga nggak apa-apa kok. Sekarang gaji klub mampu memberikan saya gaji yang saya bisa hidup gitu. Ketika mereka masuk di timnas, mereka cuman buat naikin kontrak aja. Naikin kontrak, itu saja. Itu harus dirubah itu mindset itu ya. Ya, jadi kita nggak mungkin bisa maju kalau secara khusus yang sekarang ini yang dipegang oleh Sintayong harus mengikuti apa yang disampaikan. Dia maukan oleh Sintayong. Karena dia ingin supaya dia membuat sesuatu yang baik untuk. Tapi kalau nggak ada dampak dari pemain untuk mengikuti, itu yang kita nggak maju-maju. Dan ini serunya nih teman-teman. Ternyata pemain kita juga bisa seperti itu, mengikuti aturan latihan pola yang dulu Kakak dilakukan oleh Polusin dulu. Dan itu tidak beda jauh sama Coach Sintayong sekarang. Itu didikan mereka. Karena apa yang membuat dulu Kakak itu siap? Apakah mungkin gizinya terpenuhi di PSS di timnas atau di klub,
Atau seperti apa kakak sampai bisa mengikuti itu? Sebenarnya yang pertama itu dari mental kita ya, mental kita sebagai pemain. Saya benar-benar memang mau ngikut apa yang disampaikan oleh pelatih atau enggak. Tapi ketika pelatih itu keras terus akhirnya saya down atau saya merasa ngapain ngapain saya nggak mungkin seperti itu. Itu yang nanti membuat kita nggak bisa membantu pelatih, tapi juga nggak bisa membantu timnas untuk meraih sesuatu yang yang sebenarnya udah dirancang oleh si pelatih itu untuk kita bisa meraih sesuatu di sana. Padahal sama ini ya, kalau kakak lihat didikannya Sintayong nih sama Polosin. Sama seperti Polosin. Tapi pemain dulu bisa sekarang. Tapi yang paling inti supaya membantu pelatih di sana, kita kan seharusnya mulai dari klub dulu. Betul. Kalau klubnya benar-benar profesional, itu kalau masuk di sana udah nggak ada masalah. Sudah terbiasa dari sini. Karena kan di klub itu kan dia gajinya lebih besar dari timnas. Timnas kan cuma uang saku aja kan. Di timnas kan uang saku. Kalau di klub, kalau susunan kontrakannya yang dibuat oleh klub itu benar-benar profesional, betul. pasti pemainnya ketika dia dipanggil ke timnas dia sudah siap karena di klub memang benar-benar sudah profesional. Betul. Dalam arti kondisi gizi profesional. Itu yang salah satu contoh yang nggak bisa membantu kita di tim secara khusus pemain. Kita sudah disiapkan makan dan minum di hotel. Tapi kan anak-anak makan mie ayam, makan bakso. Ini kan tidak menunjang. Ketika melatih kita sudah program untuk latihan fisik, kan fisik kita nggak kebantu dengan makan bakso dan mie ayam dan lain-lain sebagainya di luar kan. Kan makanannya kan sudah disiapkan di hotel untuk menyangkut gizi pemain untuk menerapkan latihan oleh pelatih. Dan itu pemain letting kakak dulu sanggup. Oh, kita sanggup karena ya kita kan saya mau dan tidak kalau saya makan di sana nanti saya penyakitan, saya nggak mungkin bisa ikuti programnya pelatih. Jadi benar-benar saya harus menjaga makan, tidurnya saya seperti apa, semua saya harus supaya saya nggak terganggu nanti waktu latihan. Karena ketika saya tidak mengikuti latihannya pelatih dengan program yang keras, dia kan sebelum ke dokter, misalnya saya bilang saya sakit, dia ngecek dulu, wah ini masih bisa, ini kau tipu. Jadi dia bisa tahu bahwa ini mentalnya nggak bagus. Akhirnya ketika dia bilang gitu kan mungkin pemain merasa saya di klub nggak bisa saya sebagai pemain bintang nih. Akhirnya udah ngapain saya pulang aja. Kan banyak yang mundur waktu itu. Waktu dilatih sama Polosin banyak pemain yang mundur diri. Yang punya nama-nama juga itu. Iya, mengundurkan diri bukan ngomong ke pelatih tapi ngangkat barang hilang. Karena nggak kuat. Iya, nggak kuat gitu. Nah itu. Yang bertahanlah itu yang awet sampai sekarang. Awet gitu. Ya termasuk Rocky, saya mungkin di situ ada Agung, Setiabudi dan teman-teman yang memang benar-benar punya mental yang untuk saya bisa gitu. Padahal kalau dipikir kan di timnas ini paling lama 1 bulan kan ya. Paling lama. Setelah itu mungkin balik lagi. Yang penting prestasi dulu buat timnas kita ya. Jadi kalau untuk kakak sih sayang gitu. Sayangnya begini. Kita tidak bisa membantu timnas. Betul. Apa yang diprogramkan oleh pelatih seperti saat ini Sintayong kan sebenarnya bermula dari klub dulu, karena sebenarnya klub dia harus menekan pemain. Karena ada kontrak kontrak dan dia gaji, jadi dia harus mau dan tidak mau di klub dia harus mengikuti semua aturan sesuai dengan kontrak yang dibuat oleh manajemen dan sudah disepakati kan. Dan ini ada hanya beberapa klub yang menerapkan aturan seperti itu kakak. Jadi gokil guys, itu cerita dari kakak Aples tadi. Bagaimana pemain itu sebenarnya bisa dari mentalnya aja ya kakak ya. Padahal kalau dipikir mungkin lebih berat almarhum Polosin ya. Iya lebih berat ya. Tapi kakak bisa. Ya kita bisa gitu. Makanya pemain-pemain dulu ya bisa kita lihat ya kan prestasinya. Wah gokil ya, ini baru orang tahu nih kakak Aples di channel saya aja nih baru tahu nih. Tapi melihat timnas kita ini ada harapan enggak berapa tahun atau mungkin tahun ini kakak bisa berprestasi? Dari Coach Sintayong. Kalau saya selama mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan kalau masih dipegang sama Sintayong, pasti kita punya prestasi. Berarti itu ya, itu yang harus dilakukan PSSI kontrak panjang. Harus seperti itu. Jangan kita sebenarnya kita semua sudah tahu lah yang namanya sepak bola. Kalau kita rubah pelatih, nanti kita ulang lagi dari nol. Betul. Jadi kalau dia kan kemarin dia cuma baru setahun apa 2 tahun, kita sudah di final. Betul. Ya. Padahal 2 tahun itu ada COVID beberapa tahun kan.
Tapi dia bisa sampai ke sana. Betul, Apalagi kalau sampai 5 tahun. Betul. Saya pikir kita bisa buat sesuatu lah. Buat Dia bisa untuk buat sesuatu prestasi untuk Indonesia. Apalagi dengan cara latihannya Iya, betul. seperti ini, kedisiplinannya makan nggak Betul. boleh. Dulu ada sanksi nggak kakak? Kalau Oh, ada. pemain? Kalau kita sama berarti ya ada iya, sanksi. sanksi dari secara khusus pelatih. Dia sanksinya begini. Kalau terlambat naik bis untuk berangkat, itu dia kan udah bilang jam sekian kita berangkat. Oke. Dia udah naik bis ini, dia langsung gitu. Ini siapa yang belum? Langsung waktu dijalanin. Oke. Waktu di bis dia udah 1 menit, 2 menit, ya jalan. Itu pemain nanti potong uang sakunya, gitu. Mengajari pemain ini kita benar-benar profesional gitu. Karena tidak ada yang namanya bintang. Iya, nggak ada yang namanya bintang. Karena itu sesuai dengan nilai kontrak kan. Kalau di timnas kan nggak ada itu. Betul. Klub lah Iya, yang jadi mulai bintang itu. Awalnya dari klub gitu. Dari klub kan ada kalau kan kita pernah nandatangani kontrak di klub. Betul. Kan ada sanksi-sanksinya itu. Sanksi-sanksinya itu yang harus benar-benar diterapkan dari klub. Supaya pemain benar-benar dia mengerti bahwa saya dihargai. Betul. Sekian M misalnya. Oke. Berarti ya mereka dia bayar saya. Saya juga harus tahu diri. Harus tahu diri dan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang Mereka sudah disepakati berikan. gitu. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia nggak kaget ketika dia masuk di timnas. Secara khusus dia ke sana kan dia masuk di timnas. Betul. Harganya kan pasti naik. Naik. Nah, tapi dia prestasi di sana tuh dia harus nunjukin juga di sini. Betul. Jadi ada timbal balik lah gitu. Padahal itu keuntungan besar dari si ketika pemain. kalau kita dipanggil timnas. Ya. Umpamanya contoh kayak Kakak Aples tadi dengan kondisi sudah di klub bagus, Iya. masuk ke timnas, ini kan bukan menjual lagi untuk ke Iya, klub. betul, iya. Siapa tahu klub luar. Klub luar, ya pasti. Contoh, Coach Sintayong memberikan jalan Iya. buat Asnawi. Nah, Karena dia percaya anak ini punya kedisiplinan, kemampuan. punya kemampuan. Iya, betul. Dan kita lihat sudah ada Egy, Iya. Witan, Sadil Ramdhani, dan masih banyak lagi yang main di... Pasti ada banyak pemain yang nanti ke sana. Yang penting Dan dia itulah bisa- yang dicari harusnya pemain. Sebenarnya Seperti seperti kakak dulu sama teman-teman di Primavera. Iya, seperti itu. Akhirnya Bang Kurus yang kecantol, Kurnia Sandi sama Iya. Mas Bima. Ya, seperti itu. Saya juga waktu itu kan sudah di sana. Cuman saya waktu itu memang nggak mau lah. Saya waktu itu kan sebenarnya di Swedia bukan si Bima saya. Oh. Gitu. Tapi karena saya nggak mau, waktu itu kita kan masih pra Olimpiade. Terakhir kita main di Hong Kong. Saya disuruh dari Hong Kong harus balik ke Swedia untuk main di sana. Tapi karena saya nggak mau, si Bima sama Supri yang saya sudah sempat latihan di sana di klub itu, Helsingborg itu. Klubnya si pemain si Ibrahimovic. Ibrahimovic kan dari situ. Gitu. Tapi karena saya tolak, Bima sama Supri yang sana. Suprinya pulang, Bima yang main setahun kan di sana. Jadi inilah ketika Kakak Aples jadi pelatih, yang dulu Kakak Aples jadi pemain, ambil positifnya Kakak. Sekarang saya terapkan di sini. Gitu. Oke guys, itu cerita-cerita singkat kita sama Kakak Aples. Harusnya banyak, cuma itu yang bisa saya korek dari Kakak Aples, dan salah satu masukan yang sangat baik buat pemain-pemain kita yang mau bermain di timnas, dan juga bukan kalian saja yang percaya dengan Coach Sintayong. Mantan pemain, legend-legend pun percaya ke pelatihan karena melihat cara dia melatih. Betul. Ya mudah-mudahan kita doakan timnas kita berprestasi Kakak, karena sudah lama. Dan semoga PSSI bisa mendengar dan jangan sampai diputus, tapi dilanjutkan. Harus dilakukan. Seperti itu. Siap Kakak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama sukses. Saya puluhan tahun udah ketemu sama kakak saya di. Ada fotonya nanti saya kasih lihat guys. Saya duduk dengan rambut pirang, Kakak Aples dengan kumisnya, terus Kakak Rocky dengan rambut pirangnya. Oke guys, semoga kalian yang menonton ini bisa terbuka, tetap dukung pesepak bolaan kita, biarpun bagaimana ya. Ini olahraga negara kita, yang kita cintai walaupun masih ada kekurangan, terus kita kritik untuk memajukan. Untuk membangun. Siap, terima kasih sekali lagi Kakak Aples. Sip, Ade, sama-sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Gaskan dia.